And it goes a little something like Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Saya Alta Syazara Akila dari kelas Manajemen Pendidikan 2018A, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengembangan kurikulum untuk memenuhi tugas pengayaan literasi mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Yuk dicek videonya. Pada pengembangan kurikulum terdapat dua prinsip, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum yang pertama yaitu prinsip relevansi, yang dibagi menjadi relevansi internal yang berarti keserasian antara kurikulum dengan komponen-komponennya, yaitu tujuan, isi, materi atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian. Dan relevansi eksternal yang berkaitan dengan keserasian antara komponen kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas di sini berarti tidak kaku dan ada semacam ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak. Dalam kurikulum, fleksibilitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu fleksibilitas dalam memilih program pendidikan dan fleksibilitas dalam pengembangan program pengajaran. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum menunjukkan adanya saling terkait antara tingkat pendidikan, jenis program pendidikan, dan bidang studi. Yang keempat ada prinsip efisiensi dan praktis. Kurikulum dapat dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana, biaya yang minimal, dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Kurikulum harus dirancang untuk dapat digunakan dalam segala keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Prinsip umum yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas yang dimaksud adalah sejauh mana perencanaan kurikulum dapat dicapai sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan. Dalam proses pendidikan, efektivitasnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu efektivitas mengajar pendidik dan efektivitas belajar anak didik. Selanjutnya ada prinsip khusus. Yang pertama ada prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Perumusan komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini mencakup tujuan yang bersifat umum, jangka menengah, dan jangka pendek. Selanjutnya ada prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama perlu penjabaran tujuan pendidikan. Yang kedua, isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan yang ketiga, unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Prinsip ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, semua pengetahuan dan kegiatan yang diajarkan harus fungsional dan praktis. Yang kedua, pengetahuan dan kegiatan harus diselaraskan dengan taraf, pemahaman, dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, guru harus membangkitkan dan memupuk minat, perhatian, dan kemampuan peserta didik. Yang keempat, penyajian bahan pelajaran harus berbentuk jalinan teori dan praktik. Yang kelima, dalam pembelajaran, guru harus dapat membentuk perpaduan antara kegiatan belajar individual dengan kegiatan belajar kelompok. Dan yang terakhir, yaitu penyajian bahan pelajaran harus dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan pendidik terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip khusus yang keempat yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran. Tentunya, proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Yang terakhir yaitu berkenaan dengan prinsip pemilihan kegiatan penilaian. Penilaian adalah suatu yang sangat penting yang dilakukan karena fungsi evaluasi memberikan feedback yang dapat dijadikan ukuran untuk melihat keberhasilan pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam menjalankan penilaian perlu memperhatikan prinsip keseluruhan dan prinsip kontinuitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.